Shalom, selamat malam. Jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Kidung Pengharapan. Saya percaya dan saya terus berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dilimpahi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk umat Tuhan tidak bersyukur, sekalipun keadaan di sekitar menyakitkan, keadaan di sekitar menyedihkan bagi kita semua. Ingat, anak Tuhan punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini sekaligus menjadi malam di mana kita hendak menyatakan penghiburan bagi kekasih kita, Ibu Pendeta Yeti Sumbu, yang hari ini bahkan kita semua berduka bersama dengan hamba Tuhan ini. Sebab hari ini dari tengah-tengah kehidupan pelayanan Gereja Toraja telah dimuliakan Bapak Pendeta Emeritus DP Sumbu di Makassar. Kiranya kidung penghiburan malam hari ini sekaligus menjadi pengharapan bagi kita semua dan juga Ibu Pendeta Yeti Sumbu bersama keluarga, bahwa di tengah-tengah duka cita yang dialami hari ini ada kekuatan dan penghiburan sejati yang selalu dinyatakan Tuhan Yesus bagi hidup kita semua. Saudara, William Ward berkata, hidup ini terlalu singkat untuk dipilih-pilih, dan juga hidup ini terlalu singkat untuk sekedar mengeluh. Terlalu indah untuk merasa bosan, dan terlalu istimewa untuk disia-siakan. Hal yang sepadan dikatakan oleh C.S. Lewis, bahwa hidup dalam Tuhan bukanlah bebas dari kesulitan, melainkan damai dalam kesulitan. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kidung pengharapan yang pertama, mampirlah dengan doa. Saudara, ada kisah menarik di balik penulisan syair lagu Mampirlah Dengar Doaku, Kidung Jemaat 26. Sebagaimana dikisahkan oleh pakar himnologi Diana Matthew, suatu sore pengubah himne terkenal Amerika Serikat Fanny Crosby diundang menjadi pembicara bagi sekelompok narapidana. Namun penyair tunanetra yang menelurkan ribuan kidung rohani itu, ia tidak sekedar datang berkhotbah di tengah-tengah narapidana. Ia bahkan lebih banyak memakai waktu untuk berdiskusi dan mendengar sebagaimana para tahanan itu menghidupi doa-doa mereka selama di tahanan. Kemudian ia berjumpa dengan salah satu warga tahanan atau warga binaan, dan narapidana itu bercerita kepada Crosby bahwa secara pribadi ia selalu diliputi rasa sesal mendalam atas kesalahan yang membuatnya harus dipenjara. Narapidana itu selalu mengingat betapa sebenarnya ia tidak layak untuk dikunjungi Tuhan oleh karena rasa bersalahnya yang besar. Tapi di satu sisi, ia tahu ia amat membutuhkan kehadiran Tuhan. Maka ia selalu berdoa.
Ia berkata dalam syair-syair doa, "Ya juru selamat yang baik, janganlah lewatkan aku. Ya juru selamat yang baik, janganlah lewatkan aku." Itu pengharapan sang narapidana. Pengharapan tetapi di dalam kerendahan hati dan rasa sesal ia selalu katakan dalam doa-doanya. Crosby sebagai penulis lagu sangat tersentuh dengan kerendahan hati dan kepasrahan. Dan kemudian kata-kata yang menjadi doa si tahanan itu tetap terngiang di telinga Crosby ketika ia kembali ke rumah. Dari situlah ia merangkai 3 bait syair yang didasarkan pada doa sang narapidana. "Jangan lewatkan aku Tuhan, dengarkanlah seru tangisku yang amat rendah." Itulah kisah pengharapan dari seorang narapidana, kerendahan hati, tetapi penuh rasa malu di hadapan Tuhan. Ia meminta dan berharap, meski ia penuh dengan dosa, Tuhan selalu mau mendengarkan doanya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan,
Jangan orang lain menghampiri, jangan masih terus kita akan mendengarkan kidung pengharapan. Saya ingin menyapa untuk semua kita yang mungkin saat ini tengah berduka ataupun tengah bersedih, tengah ada dalam kekecewaan hidup. Juga yang masih bergumul dengan sakit penyakit, apapun kesakitan yang kita rasakan. Ingat, ketika Tuhan menyentuh hati kita, semua akan dipulihkan. Saya tahu banyak saudara yang saat ini harus dirumahkan dari pekerjaan karena mewabahnya COVID-19, dan ini dampak dari virus ini. Sehingga harus ada yang di PHK, harus ada yang dirumahkan, kehilangan pekerjaan. Masalah ekonomi semakin meningkat. Ini semua sangat menyusahkan kehidupan hari ini. Tapi ingat, ketika kita bawa semua beban hidup ini kepadanya dan Tuhan menyentuh hati kita akan terus dimampukan untuk melihat kebaikan Tuhan dari setiap keadaan hidup hari ini. Karena itu biarkan Tuhan menyentuh hati kita, supaya dari sentuhan kuasa Allah, sentuhan Allah dalam hati kita akan selalu melihat dari semua peristiwa hidup ada rancangan terbaik dalam hidup ini yang Tuhan mau buat untuk hidup kita. Bapa, sentuh hati. Saudara-saudara, tentu kita sudah pernah mendengar, dan mungkin ada di antara kita yang senang menyanyikan lagu ini. Bapa sentuh hatiku, yang dinyanyikan oleh saudara kita Maria Sandi. Tapi menarik bahwa ternyata ada suatu cerita yang luar biasa dari pencipta lagu ini, yaitu seorang anak Tuhan. Dia mengangkat kisah dari rekan atau teman atau sahabatnya, juga seorang perempuan. Rekannya itu atau sahabatnya itu seorang perempuan yang pernah diperkosa oleh ayahnya sendiri. Dan ketika peristiwa pemerkosaan itu, ia begitu trauma. Bahkan dia sempat hilang ingatan. Bahkan dia harus dipasung di tempat tinggalnya atau di rumahnya. Betapa pedih perasaan sang anak perempuan. Dan temannya ini seringkali datang mendoakan dia. Suatu waktu, tiba-tiba saja rantai yang dipakai untuk mengikat pasungan anak ini putus. Dan akhirnya rantai pasung itu terlepas, dan si anak perempuan ini juga dalam sebuah kesadaran yang tiba-tiba ia ingat akan peristiwa yang kejam dalam hidupnya. Di situ dia berniat untuk membunuh ayahnya yang telah memperkosanya. Ia penuh dengan kemarahan kepada orang tuanya. Tapi suatu ketika
Tuhan datang melawat dan menjumpainya dalam rasa sakit hati yang luar biasa. Tuhan meneduhkan hatinya. Tuhan mengubah emosi dan rasa marah-amarah itu. Tuhan berkata, Anda harus memaafkan ayahmu. Tuhan meminta sang anak perempuan meski pedih, berbesar hati untuk memaafkan ayahnya. Dan lama pergumulan itu digumuli. Dan akhirnya saudara-saudara, ia dimampukan oleh Tuhan memaafkan ayahnya. Ia dimampukan Tuhan untuk memulihkan keadaan hidup rumah tangga mereka dengan maaf yang ia berikan. Maka ia berkata, Bapa, sentuh hatiku. Sentuh hatiku untuk dapat memaafkan ayahku, meski itu berat. Nah, saudara-saudara, di masa-masa sulit ini pun, mari kita mohon Tuhan sentuh hati kita untuk saling memaafkan. Ada waktu yang indah Tuhan beri saat-saat ini. Meski berat rasa sakit hati terhadap sesama, terhadap suami mungkin, terhadap istri mungkin, terhadap anak-anak mungkin, atau siapapun. Meski berat, mari di masa sulit ini, tekanan corona ini, kita minta seperti apa yang dialami anak perempuan ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku untuk menjadi yang baru, dan hidup yang baru, hidup yang memaafkan, hidup yang mengampuni dan mengasihi. Bapa, sentuh hatiku. Semua kita yang tahu pujian ini, mari kita nyanyi bersama, sehingga benar-benar Bapa menyentuh hati kita semua. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baik, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau
selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Masih dalam menikmati hadirat Tuhan di tengah begitu banyaknya kekecewaan hidup hari ini, tapi hadirat Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan, setianya Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengizinkan semua hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini terjadi, termasuk virus COVID-19, Tuhan punya banyak cara untuk mengendalikan semuanya. Ada waktu Tuhan untuk memulihkan semuanya. Kalaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, hidup kita ada dalam genggaman kuasa Tuhan. Saudara, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Apa yang saat ini terang bisa menjadi buram di hari esok. Demikian pun sebaliknya. Tetap berpengharapan kepadanya, karena hari esok ada dalam genggaman kasih Tuhan. Tak ku tahu hari esok. I know who holds tomorrow. Itu judul asli dari lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Lagu ini ditulis oleh Ira Forrest Stampil pada tahun 1950, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Banyak hal yang akan terjadi dan tidak dimengerti. Tapi aku punya kepastian ada yang akan selalu menuntunku dan memegang tanganku. Itu keyakinan di balik lagu ini, saudara-saudara.
Lagu ini sendiri ditulis oleh Stampil saat mereka lagi bersemangat melayani bersama istri, tapi tiba-tiba istrinya merasa capek dan bosan dalam pelayanan. Lalu sang istri pergi meninggalkan dan pergi mencari kesenangannya sendiri karena lelah dengan dunia pelayanan. Tidak lama kemudian sang istri mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Ira Stampil menuliskan lirik dan lagu ini berdasarkan pengalamannya itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Sang istri tiba-tiba kecelakaan dan meninggal. Lewat lagu ini, Stampil mau mengajar kita berserah dan berlatih untuk menerima keadaan, serta mau belajar melihat keadaan sekarang, besok, dan lusa. Itu adalah pemberian Allah. Setiap kesempatan menikmati hidup adalah merupakan anugerah yang tak terkatakan dan tak terlukiskan. Setiap kesempatan hidup merupakan kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi setiap orang tanpa pandang latar belakang dan keadaan. Masa depan bukanlah hanya berdasarkan keinginan kita, tapi masa depan berdasarkan keinginan kita dan sesuai dengan rencana Allah tentunya. Karena Allah mempunyai rencana terindah bagi masing-masing kita. Rencananya indah bagi masing-masing orang. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kita gak ngerti hari esok, tapi kita punya jaminan dari Tuhan. Hari esok ada dalam rencana damai sejahtera Tuhan bagi kita semua. Itu pujian kita, takut-takutkan hari esok. Kita nyanyi bersama pujian ini. Dan saya mau menyapa Kiki Rompu, apa kabar? Di Mamuju, Sulawesi Barat, yang merequest ya lagu ini tadi malam. Dan tentunya pujian ataupun kidung pengharapan ini diperuntukkan bagi kita semua pula, supaya kita lebih tegar menghadapi hari esok. Bukan
meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang dekat. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang setia mengikuti acara ini. Kita percaya kebersamaan kita dalam menikmati semua kidung pengharapan selalu menjadi kekuatan bagi kita melangkah menghadapi hari esok. Apapun rintangan di hadapan kita, kita tidak akan pernah takut, sebab kita punya Allah yang setia memegang tangan kita. Sekali lagi, melalui acara malam hari ini, kami mau menyampaikan kebersamaan dalam duka cita yang saat ini tengah dialami dan dirasakan oleh kekasih kita, Ibu Pendeta Yeti Sumbu, atas dimuliakannya kekasih kita, hambanya, Bapak Pendeta Emeritus DP Sumbu, mewakili keluarga Pendeta Immanuel Boni di Batam, Sang Torayat yang ada di Batam, juga jemaat Batam Gereja Toraja, dan semua yang sementara menikmati acara ini. Kami menyampaikan duka kami yang dalam bersama dengan Ibu Yeti Sumbu sekeluarga. Kekuatan dan penghiburan sejati pasti dinyatakan dalam hidup keluarga Ibu Pendeta. Dan untuk semua, terima kasih selalu setia bersama kami dalam acara Kidung Pengharapan malam hari ini, bahkan di hari-hari sebelumnya. Berharap kita akan jumpa lagi esok hari untuk selalu menikmati hadirat Tuhan, sukacita bersama dengan Tuhan melalui Kidung Pengharapan. Sekali lagi tetap semangat, selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam semua. Semoga pelayanan malam ini menjadi berkat bagi semua. Dan Tuhan sayang, Tuhan berkenan, esok malam kita jumpa lagi di waktu yang sama, 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita terus bersama dalam perkenan Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.